Salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di minggu kemarin kita bicara mengenai satu peringatan dari Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami, dan kita juga melihat dari kitab Pengkhotbah ya. Lalu kemudian kita melihat bahwa ada doa di sana yang mengatakan jangan membuat aku terlalu kaya sehingga aku tidak memuliakan Tuhanku, dan jangan membuat aku terlalu miskin sehingga aku mempermalukan nama Tuhanku. Tapi cukupkanlah hari ini gitu ya. Dan itu yang dikutip kemungkinan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bicara mengenai masalah uang juga, tetapi kita akan bicara mengenai masalah yang lebih mendalam lagi tentang satu hal yang menarik dari Lukas 15 ayat 8-10. Dan di dalam Lukas 15 ayat 8-10 ini ada beberapa hal yang kalau kita baca secara perlahan, kita akan menangkap sesuatu pola yang menakjubkan dari Tuhan, yang mengingatkan kita akan kesetiaan dan kebaikan Tuhan, tetapi juga mengingatkan kita akan nilai hakiki yang melebihi daripada apa yang menjadi hal di dalam perumpamaan tersebut. Jadi di dalam Lukas 15 ayat 8 itu ceritanya begini. Ada sebuah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Jadi seorang perempuan itu memiliki banyak uang, terus kemudian dia kehilangan satu ya. Dicariin di mana-mana gitu ya. Dicariin dengan menyalakan lampu, menyapu rumah, mencari dengan seksama, tapi nggak nemukan gitu. Dan lalu kemudian dia menemukannya pada akhirnya ya. Biasa ibu-ibu tuh bersuka cita kalau misalnya suaminya pulang, lalu kemudian pakai baju ya kan, bajunya kotor, taruh di tempat cuci. Lalu kemudian sang suami itu kelupaan gitu ya. Kelupaan apa? Kelupaan mengeluarkan uang 50 ribuan atau 100 ribuan dari kantongnya dia. Waktu nyuci tiba-tiba bunyi srek, srek, srek. Lalu kemudian dibuka, ada uang 100 ribu. Waduh, puji Tuhan. Suami lupa rezeki istri gitu kan ya. Nah, ini juga cerita seperti itu. Mari kita baca ayat Alkitabnya dari Lukas 15 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Atau perempuan mana yang mempunyai 10 keping perak? Jika ia kehilangan satu keping, tidaklah ia menyalakan lampu dan menyapu rumah serta mencari dengan sesama sampai ia menemukannya. Dan ketika ia telah menemukannya, ia akan manggil teman-teman dan tetangganya sambil berkata, "Bergembiralah bersamaku karena minaku ditemukan. Aku telah menemukan apa yang hilang." Kita berhenti di sini dulu. Nanti di ayat 15 sampai ayat 10-nya kita baca belakangan ya. Saya mau cerita dulu, satu mina atau satu dirham itu bukanlah uang yang ya cukup besar, tapi nggak besar-besar amat lah ya. Mungkin kalau nilai sekarang kurang lebih ya, satu hari uang belanja mungkin sekitar 150-200 ribu rupiah, kisaran segitu ya. UMR di Surabaya sekarang sekitar hampir 5 juta. Kalau dibagi 30 hari bekerja, berarti satu hari bekerja sekitar 170 ribu, ya sekitar 150-200 ribu rupiah saja gitu ya. Tapi pada saat itu mungkin juga tidak semudah sekarang, karena mencari uang juga mungkin menjadi sesuatu yang cukup menantang dan cukup sulit, sehingga ketemu uang satu dirham itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu, sesuatu yang menyenangkan sekali ya, dan sesuatu yang dicari dengan seksama. Kenapa? Bayangkan kita udah kerja satu harian nih, mulai dari berangkat pagi masuk ke kantor ya, biasanya jam 6 udah pada bangun itu, lalu kemudian kita lihat, lalu kemudian mandi, siap-siap gitu ya, jam 6 udah mulai mempersiapkan diri, setengah 7 lalu kemudian siap-siap berangkat gitu, masuk ke kantor. Kantor saya jam 7 ya Bapak Ibu, jadi jam 7 sudah masuk kantor ya kan, lalu kemudian bekerja di kantor sampai jam 4, jam 5 sore, pulang begitu letih, begitu capek gitu kan. Tiba-tiba kita kehilangan misalnya uang 200 ribu di kantong kita gitu ya. Rasanya sebel banget pasti. Rasanya pasti kesal sekali gitu ya. Dan ini yang terjadi. Yang terjadi adalah ada seorang perempuan yang memang kehilangan uang gitu. Nah lalu kemudian dia cari setengah mati. Kenapa mesti dicari?
Toh juga kalau memang jatuh di rumah ya kan, lalu kemudian emang ada di rumah kan ya nggak akan hilang ya. Misalnya kita tahu, oh saya ketinggalan nih uang saya atau ketinggalan dompet saya di rumah gitu kan. Eh, nggak akan hilang kok, nggak akan kemana-mana juga, ngapain juga dicari gitu. Lalu kemudian kita melihat ternyata dicari dan ternyata ditemukan dan ternyata bersuka cita gitu ya. Dan di sini yang menarik adalah kalau kita lihat di ayat 15 sampai 15 sorry di pasal 15 ayat 10. Di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga malaikat-malaikat Allah akan bersuka cita karena satu orang yang berdosa akan bertobat. Nah, saya ketemu ada 3 insight yang besar sekali nih. Yang pertama ya, Tuhan Yesus itu menyamakan perempuan itu memiliki 10 keping perak. Dia kehilangan 1 keping. 1 keping. Keping apa? Keping perak. Jadi Tuhan Yesus menyamakan 1 orang berdosa sama dengan 1 keping perak. Perhatikan ini baik-baik. 1 orang berdosa sama dengan 1 keping perak. Loh, maksudnya apa? Sederhana sebetulnya. Di sini ada satu prinsip atau satu gambaran yang besar sekali. Kalau kita tahu, keping dinar atau keping perak di masa yang lampau, itu di zaman Yesus ada. Itu setiap uang, dirham, perak yang ada di sana, itu pasti mengandung gambar. Ya, entah gambar itu adalah gambar kaisar yang sedang berkuasa, atau entah gambar itu adalah gambar menorah misalnya, ataukah gambar itu adalah gambar lambang daripada kerajaan Romawi atau lambang daripada kerajaan Yunani gitu ya, ataupun lambang daripada mungkin kerajaan yang ada di sana gitu ya, mungkin lambang pemerintahan daripada Herodes gitu ya yang ada di sana. Dan di sana itu menggambarkan apa sih sebetulnya? Menggambarkan sebuah otoritas kekuasaan. Gambar dan rupa siapa? Kita ingat misalnya cerita tentang Yesus yang ditanya, bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar? Yesus menanyakan gambar dan rupa siapa yang ada di keping uang tersebut, gitu kan? Sama, di sini juga ditanyakan hal yang sama. Maka kalau kita melihat hal ini, hal yang pertama, kita harus sadar bahwa manusia itu membuat gambar dan rupa dari manusia berupa apa namanya? Namanya adalah uang. Jadi uang itu adalah gambar atau lambang kekuasaan manusia. Lambang kekuasaan untuk bertransaksi. Nah, lucunya, tahu nggak gambar dan rupa Allah itu siapa? Anda dan saya kan? Jadi di sini kalau kita melihat Yesus itu mengumpamakan kita itu seperti keping perak loh. Artinya sebetulnya Tuhan Yesus itu lagi ngingetin sama kita bahwa kamu tuh adalah gambar dan rupa Allah. Engkau dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Engkau dan saya adalah mata uangnya Tuhan gitu loh. Jadi ketika ada satu ditemukan, ketika ada satu orang bertobat itu sama dengan satu ditemukan, satu keping itu sama dengan satu orang bertobat, maka seluruh malaikat Allah akan bersuka cita. Karena satu orang yang berdosa bertobat. Artinya apa? Karena satu keping perak uangnya Tuhan itu bisa dipakai untuk pekerjaannya Tuhan. Nah, sekarang kita melihat adanya kesamaan di sini. Jadi keping perak itu menggambarkan gambar dan rupa dari manusia, sedangkan kita adalah gambar dan rupa daripada Tuhan ya. Itu hal yang pertama. Jadi kalau kita ingat uang, kita harus mengingat bahwa uang itu adalah gambar dan rupa kita. Dia adalah alat kita. Dia adalah ada di bawah kuasa kita. Jadi kita harus menguasai uang, bukan uang menguasai kita. Jadi kita harus bisa mengendalikan uang, bukan uang mengendalikan kita. Jadi kita juga harus bisa menggunakan uang untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang benar. Bukan mencari uang dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan tidak memperkenankan Tuhan gitu. Karena kalau begitu maka Tuhan kita adalah Mamon. Jadi Yesus itu mengingatkan juga pernah di dalam ayat yang lain, hey, kita juga pernah diingatkan bahwa kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kamu gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kenapa? Pilih, Tuhanmu siapa? Tuhanmu adalah Allah atau Tuhanmu adalah Mamon, gitu.
Allahmu adalah Tuhan atau Allahmu adalah Mamon. Itu suruh pilih, nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa? Karena kita harusnya menempatkan Mamon sebagai anak buah, bukan sebagai Tuhan. Dan kita menempatkan diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Harusnya kita adalah uangnya Tuhan atau mata uangnya Tuhan, sedangkan uang adalah mata uangnya kita, gitu. Itu yang benar. Jadi kalau engkau dan saya melihat seperti ini, hal yang pertama yang kita mesti belajar adalah satu keping perak itu sama dengan satu orang berdosa. Ingat, kita adalah gambar dan rupa Allah, uang adalah gambar dan rupa kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yang menarik di sini adalah perempuan itu menyalakan lampu, menyapu rumah, serta mencari dengan seksama sampai ia menemukannya. Hal ini juga menyatakan bahwa kalau Tuhan Allah itu menyelamatkan manusia yang berdosa, Dia akan menyapu rumah, menyalakan lampu, dan mencari dengan seksama sampai engkau ditemukan oleh Allah. Jadi dengan kata lain, kalau memang seorang umat pilihan Tuhan, itu memang ditentukan untuk dipilih oleh Tuhan, dan memang itu adalah miliknya Tuhan. Dia mau lari kemana juga nggak bisa. Karena kenapa? Seperti perempuan ini mencari setengah mati, dia menyalakan lampu. Tuhan juga akan menyalakan lampu. Tuhan akan menyalakan lampu hatimu. Tuhan akan melihat, mempertanyakan apakah lampu hatimu terang, apakah lampumu tertutup oleh kegelapan, apakah lampumu tertutup oleh kotoran-kotoran dosa. Kalau iya, Dia akan membersihkan itu sampai lampunya bisa menyala. Dia juga akan menyapu rumah, Dia akan menyapu hatimu dan mencari dengan seksama sampai Tuhan itu menemukan kamu, sampai engkau nggak bisa bilang enggak gitu untuk ikut Tuhan, gitu ya. Jadi hal yang kedua, ketika perempuan itu kehilangan satu keping, ia akan menyalakan lampu, ia akan menyapu rumah, ia akan mencari dengan seksama sampai ia akan menemukannya. Dan dikatakan ketika ia telah menemukannya. Saya berhenti sampai di sini. Artinya apa? Kalau Tuhan itu mencari kita, nggak mungkin kita nggak bisa ditemukan. Itu hal yang kedua. Seberapapun kesalahan kita, kesuraman di dalam kehidupan kita, atau kekurangan di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan sudah mencari kita, Tuhan sudah menentukan kita, Tuhan sudah memberikan nyawanya bagi kita, mati bagi kita, Dia akan mencari, Dia akan menyalakan lampu hatimu, Dia akan menyapu rumahmu, pikiranmu, perasaanmu, nuranimu. Dia akan mencari dengan seksama sampai Ia menemukan engkau. Dan sampai Ia menemukan engkau. Dan tidak bisa engkau lari daripadanya. Hal yang kedua yang kita tahu, perempuan ini akan mencari gila-gilaan. Begitu juga Tuhan. Dia akan mencari engkau, Dia akan mengejar engkau, Dia akan melingkupi engkau dengan kasih-Nya sampai engkau berkata, Tuhan, aku milikmu, aku menerima engkau. Sebetulnya kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena kekuatan kita. Kalau Tuhan tidak mencari kita, Tuhan tidak menentukan kita diselamatkan, Tuhan tidak mencari seperti perempuan itu, Dia tidak menyalakan lampu, Dia tidak menyapu rumah, Dia tidak mencari dengan seksama, nggak bakal ketemu juga gitu ya. Jadi engkau boleh mencoba lari dari Tuhan, tapi nggak akan bisa lari, karena si perempuan ini juga akan mencari dengan seksama. Dan begitu juga Tuhan, Dia akan mencari dengan seksama. Itu hal yang kedua. Jadi kita bisa bersyukur dari dua hal ini aja. Kita bisa belajar bahwa Tuhan itu kalau mencari, Dia nggak akan setengah-setengah gitu. Dia akan mencari sampai Ia telah menemukanmu. Kalau mau mencari gitu, mau lari kemana, mau lari ke ujung bumi juga, Dia akan telah menemukanmu. Dan kemudian hal yang terakhir, yang ketiga adalah perempuan ini akan memanggil teman-teman dan tetangganya sambil berkata, bergembiralah bersamaku karena minaku telah ditemukan. Aku telah menemukan apa yang hilang. Ya, begitu juga Tuhan ketika Dia melihat anak-anaknya itu bertobat, Dia akan memanggil teman-teman Dia. Teman-teman Dia siapa sih? Hamba-hamba Dia, malaikat gitu ya. Lalu kemudian malaikat-malaikat Allah, ya kan? Lalu kemudian Dia akan berkata, bergembiralah bersamaku. Karena apa? Karena minaku, karena uangku, karena manusia yang berdosa itu, gambar dan rupa Allah yang berdosa itu telah ditemukan. Aku telah menemukan apa yang hilang. Allah telah menemukan apa yang hilang. Jadi di sini kita bisa melihat adanya beberapa hal yang menarik. Yang pertama,
perempuan yang mempunyai 10 keping perak, yang kehilangan 1 keping, itu menggambarkan sebetulnya Tuhan yang mencari kita. Kita adalah keping peraknya, ya kan? Yang kedua adalah keping peraknya itu sendiri, itu menggambarkan kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kita tuh digambarkan sebagai keping perak gitu. Jadi kita tuh uangnya Tuhan gitu. Perempuan itu seperti Tuhan yang mencari keping perak tersebut. Dan ketiga, ketika Tuhan menemukan kita dan kita menjadi anak Allah kembali, itu bukankah malaikat di surga juga bersuka cita bahwa satu orang yang berdosa telah bertobat. Jadi sekarang kalau Tuhan itu mengejar kita dan mencari kita seperti perumpamaan tentang dirham yang hilang, bukankah kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang demikian gitu ya? Kalau hari ini misalnya Anda dan saya memiliki kesempatan untuk boleh mengenal Tuhan dan mencari Tuhan dan menemukan Dia, itu adalah sebuah anugerah Bapak dan Ibu. Nggak ada yang bisa menemukan Tuhan kalau misalnya Tuhan tidak menyatakan kehendaknya sendiri atau menyatakan dirinya kepada kita. Ada banyak orang di dalam dunia ini yang percaya kepada kepercayaan yang sangat berbeda-beda. Ada orang yang percaya bahwa Allah itu adalah mutlak tunggal, tidak mungkin berpribadi 3 pribadi. Sehingga dia berkata bahwa nggak mungkin 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, gitu ya. Dia lupa bahwa 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Tapi kenapa 1 kali 1 kali 1 bukan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1? Nah itu yang kita juga nggak bisa debatkan gitu ya. Belum tentu orang itu bisa bertemu dengan pribadi Kristus dalam kehidupan dia. Belum tentu orang itu bisa mengenal Tuhan Yesus dalam pribadi Kristus di dalam kehidupan dia. Belum tentu. Maka kalau kita bisa mengenal dia, kita bisa belajar Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan Yesus, itu adalah sebuah anugerah yang besar sekali. Dan juga saya katakan juga ya bahwa belum tentu keping perak itu seluruhnya adalah milik perempuan itu. Di dalam dunia ini terdapat mungkin ratusan atau ribuan keping perak. Tapi di sini perempuan itu memiliki 10 keping perak aja dikatakan. Jadi artinya nggak semua keping perak yang ada di dalam peradaban pada masa itu dimiliki oleh perempuan itu. Enggak, bukan begitu gitu ya. Nah, dia hanya memiliki 10 keping perak dan dia kehilangan 1 keping itu. Artinya apa? Nggak semua keping perak itu adalah tanda kutip adalah orang pilihannya Tuhan. Enggak semua Bapak dan Ibu. Maka kalau kita boleh dipilih oleh Tuhan, kita boleh merasakan anugerah dari Tuhan, kita boleh merasakan fellowship daripada Tuhan, kita boleh mendengarkan cerita tentang perumpamaan dirham yang hilang. Dirham itu adalah kita sebetulnya, perempuan itu adalah Tuhan yang mencari kita. Lalu kemudian 10 keping itu kenapa nggak 100 keping? Karena mungkin hanya 10 keping itu dimiliki, artinya nggak semua daripada keping perak itu dimiliki oleh Allah. Dan juga kalau ditemukan itu Tuhan bersuka cita. Maka hal yang terakhir, hal yang ketiga, kita juga mengetahui bahwa perumpamaan tentang dirham yang hilang ini adalah tentang dirham yang hilang, bukan tentang semua dirham. Gitu. Artinya apa? Artinya di antara mungkin nggak tahu berapa jumlah dirham yang ada di sana yang beredar pada saat itu. Katakanlah 1 juta dirham gitu ya. Mungkin, saya nggak ngerti. Katakanlah 1 juta dirham. Di antara 1 juta dirham yang keping dirham yang beredar di muka bumi itu hanya 10 loh yang dimiliki oleh perempuan ini gitu. Jadi artinya apa? Artinya ya memang nggak semua dirham atau nggak semua uang perak itu adalah tanda kutip kepunyaannya atau miliknya atau menjadi orang pilihan ya Tuhan. Nggak semuanya. Walaupun kita semua itu ada gambar dan rupa Allah, walaupun di dalam setiap dirham itu ada gambar dan rupa kaisar atau gambar dan rupa mungkin Herodes atau lambang daripada pemerintahan daripada Herodes Tetrak gitu ya. Saya juga nggak ngerti apa yang ada di sana pada saat itu, gambar apa gitu ya. Atau mungkin gambar menoreh. Tapi nggak semuanya milik perempuan itu gitu. Dan ini artinya apa? Kalau kita jadi umat pilihan Tuhan, bersyukurlah gitu. Belajarlah untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan selama kita masih bisa hidup gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang hilang lagi. Jangan sampai kita justru kebalik, kita mengabdi kepada Mamon dan tidak mengabdi kepada Allah. Jangan sampai kita kehilangan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita dikarenakan kita mengabdi kepada yang salah gitu. Oh Pak, tapi kan saya kan bekerja untuk keluarga saya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya bekerja untuk mencari penghidupan bagi keluarga saya. Oh iya, bagus gitu ya.
Saya juga bekerja untuk mencari penghidupan bagi keluarga saya. Siapa yang enggak sih? Gitu ya. Setiap dari kita. Tapi di sini dikatakan jangan sampai kita menjadi hambanya si Mamon. Kenapa? Karena posisinya kebalik. Harusnya kita adalah tuan daripada uang, bukan uang yang menjadi tuan daripada kita. Kita akan tutup renungan di malam hari ini dengan sebuah pertanyaan sebetulnya. Sekarang pertanyaannya gini. Ketika kita memperoleh uang atau menggunakan waktu kita, bagaimana sih kita harus menggunakan waktu atau uang kita? Apa sih yang dimaksud menggunakan waktu dan uang kita bagi kemuliaan Tuhan? Well, saya kasih tahu beberapa hal praktis yang mungkin bisa membantu gitu. Yang pertama, persembahkanlah kepada Tuhan apa yang menjadi bagian daripada yang memang hak daripada Tuhan. Misalnya di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa secara tradisi ya, orang Israel itu memberikan 1/10 dari segala hasil awal daripada apa yang dia peroleh. Maka persembahkanlah itu pada gereja, kepada tempat engkau berbakti, kepada tempat engkau melayani, menjadi anggota daripada gereja gitu ya. Lakukanlah itu. Atau kepada tempat di mana engkau ditunjuk Tuhan untuk melayani gitu. Lakukanlah itu dengan benar, dengan setia. Yang kedua, setelah itu apa? Setelah itu adalah persiapkan cadangan untuk masa darurat. Kenapa? Karena kita belajar juga dari misalnya beberapa tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Salomo memperingatkan kita untuk belajar dari semut misalnya. Lalu kemudian kita belajar juga daripada Yusuf yang menyimpan uang yang cukup banyak, bulir-bulir gandum yang cukup banyak di Mesir, perbendaharaan Mesir gitu ya. Lalu kemudian setelah terkumpul gandum dan menjual menjadi uang, lalu kemudian uang dipergunakan untuk membeli tanah dengan harga murah gitu. Lalu kemudian menciptakan sistem pajak pertama di dunia yang menjadikan Mesir itu menjadi bangsa yang superpower gitu ya. Itu artinya apa? Artinya kita harus menggunakan uang kita dengan bijaksana. Kita harus juga membangun masa depan kita, masa depan keuangan kita dengan baik dan dengan bijaksana. Lalu kemudian menggunakan itu untuk keperluan yang baik, untuk keluarga, untuk memenuhi keperluan keluarga. Baru kemudian sisanya kita pergunakan untuk membantu orang lain dan juga membantu sesama kita gitu ya. Dan kalaupun kita mau menggunakan itu untuk diri kita sendiri adalah yang terakhir daripada itu, mungkin kita mau membeli sesuatu yang mungkin kita udah inginkan, itu juga nggak apa-apa kalau memang itu menjadi berkat dari Tuhan. Tapi coba deh utamakan terlebih dahulu pekerjaan Tuhan, lalu utamakan terlebih dahulu masa depan, lalu utamakan terlebih dahulu keluarga, lalu utamakan terlebih dahulu orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan, perlu dibantu, dan terakhir baru diri kita sendiri ya. Saya berharap kita bisa belajar untuk bisa mempergunakan apa yang Tuhan berikan, termasuk juga kalau kita nanti memiliki 10 keping perak dan kita kehilangan 1 keping perak, bagaimana kita akan bertindak? Akankah kita bertindak serupa dengan Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada 3 hal yang kami belajar. Yang pertama adalah dirham itu kami. Yang kedua adalah perempuan itu adalah engkau. Dan ketika ada yang hilang, engkau akan mencarinya sampai temukan. Dan pasti engkau tidak pernah gagal. Dan kalau ketemu pasti juga engkau bersuka cita. Dan yang ketiga, nggak semua dirham itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau memang kita itu dipanggil atau menjadi orang pilihan, itu adalah sebuah anugerah. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hikmat bijaksana dari firman Allah yang kami boleh belajar. Tuhan, terima kasih untuk seri hikmat dunia ini. Tuhan, biarlah kami belajar untuk terus mencintai Engkau dan mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalamnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Terima kasih, sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.